Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah dan tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati kami, sehingga hati kami seperti tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, suaranya kayak 1000 orang ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita berpikir atau mungkin kita punya pengalaman, why bad things happen in life even when you try to do what is right? Kenapa seakan kita mengalami banyak hal yang buruk, banyak hal yang mungkin menyedihkan, mengecewakan. Padahal kita sudah berusaha melakukan hal yang benar. Padahal kita sudah berusaha melakukan hal yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sometimes, because of that, people may choose not to do what is right. Akhirnya orang berpikir, ngapain saya buat yang benar? Ngapain saya buat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Sesuai dengan firman Allah. Ketika saya melakukan itu, malah saya mengalami banyak tantangan, pergumulan. Bahkan harus mengalami banyak mencurahkan air mata. Bahkan kita tertekan dalam hidup. Ngapain lagi saya melakukan hal yang benar? Lebih baik kita memilih untuk melakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan diri kita sendiri. Mungkin kita lebih memilih supaya kita bisa nyaman, supaya kita bisa tenang. Karena sering sekali ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, sering sekali banyak hal, banyak orang bahkan mungkin yang menentang kita. Hari ini saudaraku, kita mau melanjutkan perenungan kita berkaitan dengan Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 20. Bagaimana Yusuf ada di rumah Potifar. Biasanya kalau kita ingat, kalau kita dengar Yusuf di rumah Potifar, banyak yang ingatnya Tante Potifar ya. Bukan itu sebenarnya yang paling utama saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu yang lalu kita sudah pelajari bagaimana Yusuf mengalami apa yang jahat yang dibuat oleh saudara-saudaranya sampai menjual dia sebagai seorang budak dan dibawa ke Mesir. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 menceritakan bahwa Yusuf ada di rumah Potifar yang adalah kepala pengawal raja. Saudara lihat, dia berasal dari rumah bapaknya, dia dekat dengan keluarganya, namun karena dia mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia diangkat kembali dan dijual. Ketika dia dijual berarti dia menjadi hamba di Mesir. Ini berarti dari kondisi yang buruk semakin buruk. Ini berarti dari kondisi yang sangat menyedihkan semakin menyedihkan. Karena dia menjadi seorang budak. Dia menjadi seorang yang benar-benar hidupnya ada di bawah kekuasaan, ada di bawah kontrol dari tuannya. Waktunya, tenaganya, hidupnya, segala sesuatunya, dia tidak berhak apapun atas hidupnya, atas apa yang dia miliki. Dan memang dia tidak memiliki apa-apa lagi selain hidup dan nafas yang dia masih diberikan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita melihat bagian ini, masuknya Yusuf ke Mesir, menunjukkan bahwa kondisi Yusuf itu semakin merosot. Karena menjadi budak itu adalah strata yang paling terendah di dalam kehidupan pada saat itu. Saudara, ada beberapa bagian ya, ada 2 bagian yang kita mau pelajari hari ini. Dan yang pertama, hidup dalam penyertaan Tuhan. Kata disertai oleh Tuhan di dalam bagian ini, pasalnya yang ke-39 ini,
Ada 4 kali dikatakan. Berarti ini adalah salah satu hal yang paling penting di dalam bagian ini. Sesuatu yang diulang-ulang berarti mau menunjukkan bahwa topik atau bagian itu benar-benar mau ditekankan. Karena itu ayat 1 sampai ayat 6 berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Di dalam ayat 2 di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf itu disertai Tuhan. Bukan waktu dia menjadi seorang penguasa. Yusuf itu disertai Tuhan. Bukan waktu dia sudah menjadi seorang yang sukses dalam kedudukan, dalam posisi yang begitu mapan. Tidak, saudara. Yusuf disertai Tuhan pada saat dia berada di titik terendah hidupnya. God's present in the lowest place. Waktu Yusuf ada di titik terendahnya, menjadi seorang budak, ternyata Tuhan ada di dalam hidupnya. Ternyata Tuhan hadir. Berbicara tentang penyertaan Tuhan berarti berbicara tentang kehadiran Tuhan. Berbicara tentang Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia. Meskipun dia seorang budak. Terkadang saudara ketika kita mungkin memiliki posisi yang menurut manusia itu kita rendah. Kita merasa dan kita sering bertanya, apakah Tuhan beserta dengan kita? Apakah Tuhan ada bersama dengan saya? Mungkin di dalam titik-titik terendah kehidupan kita. Kita sering bertanya hal yang demikian. Tapi saudaraku, bagian ini menunjukkan bahwa Yusuf meskipun dia seorang budak, tetapi dia tidak kehilangan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak kehilangan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Artinya dia tidak berjalan sendiri. Saudara, ketika kita lihat bagian ini, menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh apa posisi kehidupan seseorang. Apa status seseorang. Tidak ditentukan oleh identitas kehidupan seseorang. Tidak ditentukan seberapa kaya seseorang. Tidak ditentukan dari segala sesuatu yang dia miliki. Bukankah banyak orang menilai bahwa penyertaan Tuhan itu berarti seorang menikmati segala sesuatu yang indah? Bukankah orang berpikir bahwa orang disertai Tuhan berarti dia sukses dalam segala sesuatu? Tapi coba lihat saudara, Yusuf disertai Tuhan ketika dia masuk di dalam titik terendah hidupnya. Ketika dia menjadi seorang budak. Ketika dalam tanda kutip seorang budak itu adalah seorang yang paling terhina pada saat itu. Tetapi penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Saudaraku, kita lihat bahwa karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan yang mengontrol, menuntun, memelihara hidupnya, maka Alkitab katakan dia berhasil. Yusuf berhasil bukan karena kuat hebatnya. Yusuf berhasil bukan karena kemampuannya. Yusuf berhasil bukan karena kepandaiannya. Tidak, tapi kalau Alkitab katakan bahwa Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Sehingga apa yang dia kerjakan, segala sesuatunya bisa berhasil. Keberhasilan tidak dinilai dari apa yang orang miliki. Keberhasilan tidak dinilai dari kondisi kehidupan seseorang. Dia seorang budak, tapi Alkitab katakan dia berhasil. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dapat disaksikan oleh orang lain. Dia bukan hanya menikmati sendiri kehadiran Tuhan. Coba saudara lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Jadi ternyata kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang, penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang harusnya bisa dilihat orang lain.
Orang nggak bisa ngaku-ngaku, saya disertai Tuhan. Tetapi orang lain melihatnya berbeda. Tetapi orang lainnya, kok apa yang dia katakan sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kehadiran Yusuf menjadi berkat. Tuhan memberkati rumah itu. Itu pun karena Yusuf. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Sangat jelas, saudara. Di dalam ayat 5. Dikatakan bahwa sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bukan karena Potifar, bukan karena dia punya jabatan yang tinggi di istana raja, bukan karena dia kepala pengawal, bukan saudara. Tetapi dia semakin diberkati karena Yusuf ada di dalam rumahnya. Becoming a channel of blessing. Jadi dia menjadi saluran berkat. Karena dia Potifar semakin melihat, semakin merasakan berkat. Dan Potifar akui, itu dari Tuhan. Potifar ini bukan orang yang percaya, saudara. Potifar ini bukan orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak. Dia seorang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia bisa melihat kehadiran Allah di dalam diri Yusuf. Saudaraku, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus terus-menerus bertanya di dalam diri kita. Benarkah hidup kita ini disertai oleh Tuhan? Benarkah kita meyakini bahwa Tuhan menyertai hidup saya? Ketika Tuhan menyertai hidup kita, maka orang lain bisa melihat. Orang lain bisa merasakan. Orang lain bisa menikmati buahnya. Tapi bagaimana kalau malah kehadiran kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Kehadiran kita malah mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Kehadiran kita malah membuat orang lain susah. Kehadiran kita malah membuat orang lain bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi bagian ini menunjukkan bukti nyata penyertaan Tuhan. Dan dilihat oleh Potifar. Bahkan jelas dia diberkati oleh Tuhan. Karena Yusuf ada di rumahnya. Kita perlu terus-menerus bergumul di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan menyertai hidup kita. Dan orang lain melihat. Dan sungguh kita menjadi Allah Tuhan. Untuk benar-benar melalui hidup kita, orang lain itu diberkati. Orang lain itu bisa mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Hidup di dalam penyertaan Tuhan, meskipun dia ada di titik terendah kehidupannya. Dan ini adalah bagian di mana Yusuf sementara dilatih oleh Tuhan. Secara spiritual, secara mental untuk menjadi Allah Tuhan di kemudian hari. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yusuf protes kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa dia berkata bahwa kenapa saya harus menjadi seorang budak, seorang hamba? Kenapa saya harus jauh dari keluarga? Saya yakin perasaan itu ada. Tetapi Alkitab nggak pernah menjelaskan. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan bersungut-sungut. Bagaimana mungkin kalau Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, tetapi Potifar bisa melihat dia disertai Tuhan. Bagaimana mungkin rumah Potifar bisa lebih diberkati kalau Yusuf itu seorang pemalas, karena dia diberi tanggung jawab lebih daripada orang lain yang ada di rumah itu. Berarti dia mengatur segala sesuatu, sehingga apa? Rumah itu diberkati. Dia bukan seorang pemalas. Dia bukan hanya terus berpangku tangan. Menunjukkan bahwa Yusuf mengerjakan segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa dia mau kerjakan untuk Tuhan, bukan hanya untuk Potifar. Ini hal yang pertama, saudara, yang sangat memberkati saya, bahwa ternyata dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, meskipun mungkin menurut orang lain itu sesuatu yang hina, meskipun itu menurut orang lain sesuatu yang rendah, sesuatu yang mungkin tidak berguna. Tetapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita, ada di dalam hidup kita, akan terus memberkati kita, maka kita akan lihat bahwa Tuhan bekerja dari apa yang kita lakukan. Tuhan yang sama yang melakukan itu bagi Yusuf.
adalah Tuhan yang sama yang kita imani juga hari ini. Yang merindukan kita menjadi Allah Tuhan karena kita disertai oleh Tuhan. Becoming a channel of blessing. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua kita lihat ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang ketaatan diuji melalui pencobaan. Karena itu di awal saya bilang tadi orang sangat ingat topik ini ketika berbicara tentang Tante Potifar kan. Dikatakan di dalam ayat 6 bagian B sampai ayatnya yang ke-7. Di dalam ayatnya yang ke-6b, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa sampai detik ini, salah satu dosa yang paling banyak orang jatuh adalah dosa seksual. Banyak sekali rumah tangga hancur karena dosa seksual. Banyak sekali anak-anak kita rusak karena dosa seksual. Betul kan? Banyak sekali keluarga hancur karena ternyata ketahuan, oh suaminya sudah selingkuh dengan ini. Istrinya sudah selingkuh dengan ini. Saudara, kalau saya lihat media sosial itu banyak sekali. Tidak tahu juga kenapa muncul aja terus. Ada hampir setiap saat ternyata banyak sekali orang yang jatuh di dalam dosa seksual. Artinya sangat mudah. Seakan-akan bahwa dosa seksual ini benar-benar dipakai oleh setan untuk menghancurkan kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan komunitas. Tapi kalau kita lihat bagian ini, saudara, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Alkitab mencatat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Walau dari ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Apa hanya satu hari? Tidak, saudara. Dari hari ke hari. Artinya setiap hari ketika mereka bertemu, itu bujukan itu datang, godaan itu datang. Jujur aja secara pribadi, kalau seorang laki-laki digoda terus, saudara, wah, itu seperti sebuah pintu yang terbuka begitu lebar. Sesuatu yang mungkin untuk goda orang ini aja susah banget. Ini udah digoda, ya udah. Berarti ada kesempatan yang begitu besar. Bapak kok tegang sekali. Ya kan? Tapi ternyata yang goda di sini ibu-ibu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, saudara. Saya berpikir secara manusia, saya kalau digoda tiap hari begini, apa saya kuat ya? Tiap hari, saudara, digoda. Bahkan dikatakan ada di satu hari tidak ada orang di rumah itu yang kelihatan pada saat itu. Tinggal datang waktu dia sudah teriak. Artinya kalaupun Yusuf mau melakukan hal itu karena tawaran yang begitu menggiurkan, siapa yang tahu? Kalau kita menghadapi godaan yang demikian, saudara, saya tidak tahu apa kita kuat atau tidak. Tetapi dikatakan Alkitab bahwa Yusuf, dia sungguh-sungguh menjaga ketaatan dan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Dia menolak, bahkan juga saudara dikatakan di dalam ayat 9 bagian B, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Di ayat sebelumnya dia sudah katakan bahwa segala sesuatu di dalam rumah ini, Potifar
Tidak lagi melakukan apa-apa kecuali menyediakan makanannya. Dan juga hanya istri, hanya kamu yang tidak diserahkan kepada saya. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau merusak kehidupan keluarga orang lain. Dia tidak mau merusak kehidupan keluarga dari seorang yang sudah menghargai, memberikan dia posisi yang baik untuk mengurus segala sesuatu. Ini harus ditanamkan di dalam pikiran kita. Bahwa kita tidak mau menjadi seorang yang merusak kehidupan keluarga orang lain dengan dosa perzinahan atau dosa apapun. Sebaliknya, di atas tadi saya bilang kita harus menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk keluarga orang lain itu diberkati. Artinya Yusuf ini tidak mau melihat kehancuran keluarga Potifar. Kalau satu kali saja Yusuf lakukan, maka itu akan terus-menerus mengikat kehidupannya. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Saudara, kalau kita sudah lakukan dosa sekali, itu menyenangkan, akan terus-menerus kita lakukan. Akan terus-menerus, karena menyenangkan kan? Dosa itu kan sesuatu yang menyenangkan. Sudah coba satu kali, hati-hati saudara. Untuk kita lepas dari sesuatu tersebut, dari dosa tersebut, susah sekali. Karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagian ini kita lihat bahwa Yusuf sungguh menghormati pemilik rumah, menghormati kehidupan keluarganya, tetapi di atas semuanya itu, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia sungguh menghormati Tuhan, di atas menghormati siapapun. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, meskipun itu pahit, tetapi dia tetap mau memilih untuk setia di hadapan Tuhan. Dia tetap mau memilih menjaga integritas hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu, dia lari meskipun bajunya harus tertinggal. Saudaraku, kemenangan rohani sering sekali terjadi bukan karena kita melawan dosa. Kemenangan rohani sering sekali terjadi bukan karena kita berjuang melakukan sesuatu. Tidak. Tidak selamanya demikian. Yusuf menang karena dia lari. Iya kan? Coba dia nggak lari. Artinya apa? Terkadang ketika kita melihat sesuatu di depan kita, kita nggak harus terus-menerus bagaimana supaya saya menang, bagaimana supaya saya bisa bebas, bagaimana supaya saya bisa melawan. Tapi sering kita harus lari, saudara. Apalagi berkaitan dengan dosa seksual. Lari saja. Kita nggak perlu berjuang sesuatu, perjuangan kita hanya lari. Karena itu Yusuf menang karena dia lari. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan dosa. Sehingga orang untuk ingin menjaga kekudusan hidupnya, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga hal yang harus dilakukan artinya berkata tidak dan menghindar. Nggak perlu melawan. Tidak, menolak, dan lari. Kita lihat bahwa Yusuf sungguh menunjukkan hati dan tindakan yang takut akan Allah dan menghormati pernikahan orang lain. Dia tidak mau menjadi orang yang menjadi batu sandungan, menghancurkan pernikahan orang lain hanya untuk kesenangan sesaat. Selanjutnya, saudaraku, ketika dia menolak menjaga kesetiaannya kepada Tuhan, menunjukkan hati yang takut Tuhan dan tindakan yang takut dan hormat kepada Tuhan, ternyata ada harga yang harus dibayar. The cost of obedience. Ada harga yang harus dia bayar. Karena dia harus difitnah dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Memang Tante Potifar ini jago mengarang cerita ternyata. Iya kan? Dalam sekejap loh, bisa mengarang, bisa memutarbalikkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, saudara.
Dia berteriak dan menceritakan bahwa ternyata Yusuf yang adalah orang Ibrani, yang adalah hamba, dia mau melecehkan, dia mau melakukan hal yang buruk. Padahal Yusuf tidak melakukan itu. Malah dia menjaga kekudusannya. Dia menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Tetapi ada harga yang harus dia bayar. Dalam ayat 13 sampai ayat 20, bagaimana Yusuf difitnah. Dan bagaimana dia harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung. Saudara lihat, tuannya sangat marah ketika mendengar fitnahan itu. Dan akhirnya menyeret, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dia harus ada di dalam penjara, padahal dia tidak melakukan apapun. Dia harus menderita, padahal harusnya dia ada di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Semakin buruk kehidupannya kan? Dari rumah bapaknya, dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, dia dibeli oleh Potifar, dia difitnah, dan dia masuk ke dalam penjara. Semakin buruk, saudara. Semakin tragis hidupnya. Tetapi di bagian selanjutnya, yang akan kita bahas di minggu yang akan datang, kembali berbicara bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf melakukan kebenaran, namun seakan hidupnya semakin buruk. Yusuf menaati Tuhan, menghormati pernikahan orang lain. Tapi ternyata dia semakin terpuruk dan harus mendekam di dalam penjara. Taat kepada Allah, meskipun dia harus membayar harga yang sangat mahal. Obedience can have a costly price. Tidak mudah. Tapi lagi-lagi saudara, Yusuf tidak melakukan pemberontakan. Seakan Yusuf itu sudah terima, meskipun itu berat, meskipun itu penderitaan yang seharusnya bukan dia lakukan. Tetapi saudara lihat, oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf tetap berjalan, Yusuf tetap maju. Saudara, apa yang tampaknya keterpurukan, apa yang tampaknya kegagalan dalam hidup seseorang, secara khusus Yusuf, tapi ternyata ini sementara dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf untuk sesuatu yang besar, yang adalah rencana Allah, sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Yusuf kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi Yusuf percaya bahwa Allah bekerja meskipun hidup tampak semakin buruk. Allah masih dan akan terus-menerus bekerja di dalam kehidupan seseorang meskipun tampak hidup itu semakin buruk. Tampak hidup itu semakin terpuruk. Tampak hidup itu semakin menderita. Tampak hidup itu semakin tidak adil. Tampak dia mengalami hal-hal yang tidak mudah, yang membuat dia seakan kelihatan gagal di mata manusia. Tapi saudara, percayalah bahwa ternyata Tuhan bekerja meskipun kondisi hidupnya demikian. Saya nggak tahu kondisi kehidupan kita hari ini. Untuk mempercayai Allah di dalam kondisi-kondisi yang terburuk dalam hidup kita, di dalam penderitaan. Untuk percaya kepada Allah ketika doa-doa kita tidak dijawab. Untuk percaya kepada Allah ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pribadi dan keluarga. Itu seakan tidak seperti yang kita harapkan, itu hal yang tidak mudah. Untuk percaya kepada Allah ketika kita melihat segala ketidakadilan terjadi, itu tidak mudah. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Saya berdoa untuk sebuah pekerjaan, Tuhan tidak pernah jawab. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan?
saya untuk menikmati izin, kebebasan saja, saya belum dapat sampai hari ini. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan? Saya melihat kehidupan anak saya semakin terpuruk, padahal saya doakan dia tiap hari. Saya melihat bahwa Tuhan seakan tidak berkarya dalam hidup saya, karena hidup saya semakin buruk nih. Bagaimana kita bisa terus berdoa? Bagaimana kita bisa terus setia? Bagaimana kita bisa terus melakukan ketaatan sesuai dengan yang Tuhan mau? Ada Tuhan dalam hidup saya, sama aja dengan saya tidak punya Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk percaya Tuhan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Karena ketika kita melihat hidup yang kita harapkan, hidup yang kita pikirkan, hidup yang kita idam-idamkan itu sering sekali berbanding terbalik dengan pengalaman yang kita alami. Saya tidak tahu kondisi apa yang saudara alami hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa percayalah Tuhan itu bekerja meskipun di dalam kondisi-kondisi terburuk hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin indah menurut manusia, kita tahu bagaimana kita harus tetap menghormati Tuhan. Karena saudara, di tengah kondisi-kondisi terburuk hidup kita, disitulah seharusnya kita melihat Tuhan benar-benar berkarya dan Tuhan terus-menerus membentuk hidup kita untuk sungguh percaya, taat, dan setia kepadanya. Menaati Tuhan, ada banyak harga yang harus dibayar. Yusuf kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Tapi dia tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Yusuf kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Lebih baik kita kehilangan jabatan kita, posisi kita, kedudukan kita, daripada kita kehilangan hidup yang berkarakter sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lebih baik kita kehilangan kesempatan untuk menikmati dosa daripada kita kehilangan kekudusan Allah. Lebih baik kita kehilangan kenyamanan daripada kita kehilangan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, lebih baik kita memilih jalan penderitaan daripada jalan yang nyaman, tapi menuju kepada segala hal yang buruk. Banyak orang ketika sudah mengalami segala sesuatu yang buruk karena pilihannya, akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal saudara, sebelum dia memilih, Tuhan sudah kasih pilihan yang sesuai dengan kebenaran. Ini sesuai dengan kebenaran. Kamu mau pilih atau tidak? Atau kamu milih yang mana? Seringkali sebagai manusia yang memang suka dengan kenyamanan, kita lebih memilih yang nyaman daripada kita mau melakukan kebenaran. Padahal ketika hidup di dalam kebenaran, meskipun kita mengalami segala banyak tantangan, penderitaan, dan hal apapun, kita tahu bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan menyertai kita. Ketika kita memilih segala sesuatu yang nyaman, kita tahu bahwa itu untuk kepuasan kita. Dan Tuhan tidak ada di sana dan tidak menginginkan kita untuk melakukan hal tersebut. Karena itu meskipun hal yang terburuk terjadi di dalam hidup kita, meskipun ketika kita melakukan kebenaran, kita mengalami segala sesuatu yang buruk, kita harus terus maju. Kita tahu bahwa kehadiran Tuhan lebih utama daripada apapun. Banyak dari kita mungkin ditawari jabatan, tetapi kita harus kehilangan kekudusan. Mungkin kita harus berbohong, mungkin kita harus menipu, mungkin kita harus menyogok, mungkin kita harus, agak kasar, menjilat kepada atasan. Tetapi ada orang-orang yang memilih, meskipun saya hanya bekerja, pendapatan saya sehari untuk sehari, tapi saya mau tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran dan kehadiran Tuhan. Yusuf menjadi teladan yang indah bagi kita. Kesetiaan kepada Tuhan tidak menjamin hidup tanpa masalah. Kesetiaan kepada Tuhan tidak menjamin hidup kita lancar-lancar saja. Tidak, saudara. Malah kesetiaan kepada Tuhan, disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan akan terus-menerus melatih kita menjadi seorang yang kuat untuk tujuan Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami masalah di jalan yang benar,
Itulah jalan yang harus kita tempuh. Dan kalau kita melihat ke perjanjian baru, kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia terus maju. Dia terus masuk ke jalan salib, saudara. Meskipun itu penderitaan yang begitu besar. Meskipun dia harus sampai mati di kayu salib. Tapi Yesus terus maju karena dia tahu itulah yang harus dia lakukan. Karena dia datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa, untuk taat pada kehendak Bapa, untuk taat melakukan sampai dia harus mati. Demi keselamatan orang-orang yang berdosa. Karena itu kita bersyukur, saudara. Kita punya teladan, yaitu Kristus yang sudah melakukan sampai akhir. Taat meskipun menderita, taat meskipun dia harus mencurahkan darahnya, taat meskipun tubuhnya harus tersobek-sobek bagi manusia yang berdosa. Kalau Yesus mau menghindari penderitaan sangat mudah. Yesus mau turun dari salib sangat mudah. Yesus mau melakukan hal yang mungkin bagaimana supaya dia lepas dari jalan salib. Mudah, saudara. Tetapi Yesus melakukan ketaatannya kepada kehendak Bapa demi melakukan rencana misi Allah yang besar bagi dunia ini. Karena itu, saudaraku, Yusuf menjadi seorang yang disertai Tuhan oleh anugerah Tuhan, dan dia menunjukkan ketaatan, kesetiaan meskipun ada harga yang harus dibayar.